Ibu mertua dan kakak iparku tak tahu kalau aku kaya. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Sayang, aku berangkat kerja dulu ya, kata Mas Devan suamiku sambil mengenakan sepatunya di teras depan. Iya Mas, hari ini kamu pulang jam berapa? Kayaknya Mas pulang terlambat deh, soalnya ada rapat direksi hari ini, jawabnya. Ya sudah Mas, nanti malam aku masakin makanan kesukaan kamu ya. Lah emangnya uang belanjaannya masih cukup? Tanya Mas Devan dengan sedikit khawatir. Alhamdulillah masih ada Mas, jawabku meyakinkan. Ya sudah sayang, aku berangkat dulu ya, takut terlambat, katanya sambil bergegas. Iya Mas, hati-hati di jalan ya, kataku sambil mencium punggung tangannya. Dengan motor metiknya, Mas Devan berangkat untuk bekerja. Aku pun mulai mempersiapkan diri untuk memasak makanan yang sudah aku rencanakan untuk nanti sore. Tepat jam 12 siang, setelah masakanku selesai dan aku beristirahat sebentar di kamar, suara lantang mengagetkanku. Muti, sampai kapan kamu mau mager di kamar terus? Dasar menantu pemalas. Cepat masak, ibu sudah lapar. Suara ibu mertuaku menggema di kamar, diiringi hentakan pintu yang ia dorong hingga terbuka lebar. Aku buru-buru menyembunyikan laptop ke bawah bantal. Baru saja aku sedang asik menulis bab baru untuk novelku. Tak ingin memperpanjang amarahnya, aku segera melompat turun dari tempat tidur dan bergegas menghampirinya. Ada apa Bu? Kan tadi Muti sudah masak. Memangnya sudah habis semua? Tanyaku sambil berjalan cepat melewati tubuh ibu yang masih berdiri di ambang pintu. Aku langsung menuju dapur dan membuka tudung saji di atas meja. Saat tutup tudung saji terangkat, tak kusangka tidak ada satu makanan pun yang tersisa. Padahal aku sudah memasak cukup banyak pagi tadi. Sup ayam, tumis sayur, dan sambal goreng yang aku buat seharusnya cukup hingga Mas Devan pulang. Pagi tadi aku memang sengaja menambah belanjaan dengan menggunakan uang tabunganku. Tujuannya sederhana, supaya aku punya waktu lebih untuk menulis novel, yang selain menjadi hobiku, juga mulai bisa menghasilkan uang. Uang tabungan pun aku sembunyikan rapat-rapat. Bahkan suamiku Devan yang sampai sekarang tidak tahu. Namun entah bagaimana, semua makanan itu sudah habis. Baru juga menjelang siang. Lalu siapa yang sudah memakannya? Pikiranku melayang pada Mbak Arlen, kakak kandung Mas Devan, yang barusan datang ke rumah setelah menjemput anak-anaknya pulang sekolah. Mereka memang sering makan di sini. Lihat sendiri kan, makanan sudah habis, tapi kamu malah malas-malasan di kamar. Kasihan Devan dapat istri yang kayak kamu. Sudah malas, pelit lagi. Duit suami diembat sendiri, gak mau bagi-bagi, hardik ibu mertuaku sambil menunjuk tudung saji yang kosong. Dadaku terasa panas mendengar ucapannya. Aku mencoba menahan diri, tapi kali ini rasanya sudah kelewat batas. Tapi barusan Muti sudah masak banyak, Bu. Harusnya cukup sampai malam. Apa mungkin Mbak Arlen yang mengambil makanannya? Kemarin aku lihat Mbak Arlen bawa banyak makanan dari rumah ini, Bu. Katanya sudah izin sama ibu, tanyaku, mencoba tetap tenang meskipun hatiku ini terasa mendidih. Beberapa hari terakhir, aku memang sering melihat Mbak Arlen membawa lauk pauk ke rumahnya. Alasannya yang selalu ia berikan adalah karena tidak sempat memasak. Padahal, sama sepertiku, dia juga hanya ibu rumah tangga. Seharusnya dia bisa mengurus keperluannya sendiri, bukan merepotkan orang lain. Apa? Kamu nuduh aku? Jangan sembarangan ya kamu, Muti. Mana buktinya kalau aku bawa makanan dari sini? Kalau kamu macam-macam, akan aku laporkan ke suamiku dan Devan. Habis kamu.
Tiba-tiba suara Mbak Arlen yang tajam terdengar dari belakang, membuatku menoleh. Rupanya dia sudah berada di dapur, entah sejak kapan. Aku menatapnya dengan tajam, tak percaya dengan keberanian Mbak Arlen yang menuduh balik. Kalau bukan dia yang mengambil makanan itu, lalu siapa? Dialah satu-satunya yang punya akses bebas di rumah ini. Sementara ibu mertua tak mungkin mampu menghabiskan lauk pauk sebanyak itu sendirian. Ya, siapa lagi pelakunya kalau bukan Mbak Arlen? Maaf ya Mbak, setahu saya di rumah ini cuma Mbak yang keluar masuk sesuka hati. Kalau Mbak bilang bukan Mbak yang menghabiskan makanannya, terus siapa lagi Mbak? Tiap hari kan Mbak sama anak-anak Mbak juga makan di sini. Seharusnya Mbak jujur saja. Balasku dengan tegas, tak lagi peduli pada nada suaraku yang meninggi. Menghadapi ibu mertua dan Mbak Arlen yang selalu merasa benar, memang tak bisa pakai cara lembut. Tunduk atau diam hanya membuat mereka semakin seenaknya. Aku sudah berani bicara pun, setiap hari tetap saja dicari-cari kesalahanku. Kalau aku terus diam, bisa-bisa malah makan hati sendiri. Tinggal di rumah ini semakin terasa menyesakan. Padahal rumah ini hasil jerih payahku dan Mas Devan. Tapi dengan kehadiran ibu dan Mbak Arlen, rasanya seperti aku yang menumpang hidup. Kalau bukan karena Mas Devan merasa bertanggung jawab pada ibunya, mungkin sejak lama aku sudah mengajaknya pindah. Berani benar ya kamu ngomong seperti itu? Dasar adik ipar gak tahu sopan santun, nuduh Mbak sendiri mengambil makanan. Bilang saja kalau kamu memang malas masak, kerjaannya cuma malas-malasan di kamar sambil mainan HP doang. Dasar gak tahu diri. Bentak Mbak Arlen. Wajahnya merah padam. Aku menghela nafas panjang, tapi kali ini tak ada niat untuk mengalah. Mbak bilang aku malas. Setiap hari pakaian kerja Mas Devan itu rapi, harum. Semuanya itu aku setrika Mbak. Coba lihat baju Mas Agung, suami Mbak. Kusut semua. Gak pernah digosok ya? Jadi sebelum ngomong mikir dulu Mbak, biar gak malu sendiri. Kata-kataku membuat wajah Mbak Arlen memerah. Dengan geram, dia menghentakkan kaki ke lantai. Jelas terlihat kesal karena setiap tuduhannya selalu kubalas dengan jawaban yang lebih tajam. Bagiku, mengalah pada orang yang tak tahu menghargai adalah hal yang sia-sia. Mengalah itu ada tempatnya. Dan untuk mereka yang seperti ini, tidak akan ada habisnya kalau aku terus diam saja. Akhirnya demi menghindari pertengkaran yang lebih besar, aku memilih untuk mengalah. Dengan hati yang masih menggerutu, aku pergi ke warung makan dekat pasar, membeli 2 bungkus nasi rames menggunakan uangku sendiri. Setelah memarkirkan motor di halaman rumah, aku turun sambil menenteng nasi bungkus seharga Rp10.000 per porsi. Lebih praktis begini daripada memasak sendiri hanya untuk akhirnya dihabiskan oleh orang lain. Daripada capek-capek masak tapi akhirnya disantap oleh Mbak Arlen yang seenaknya saja. Mending beli seperlunya saja, gumamku dengan kesal sambil melangkah masuk ke rumah. Begitu sampai di dapur, aku langsung menyerahkan 1 bungkus nasi kepada ibu mertuaku yang duduk di meja makan dengan wajah masam. 1 bungkus lainnya kusimpan untuk diriku sendiri. Ini Bu, nasi rames, dimakan ya. Tadi katanya ibu sudah lapar, ucapku. Berusaha tetap sopan meski hatiku terasa panas. Sosok Mbak Arlen yang biasanya nyinyir sudah tak terlihat. Mungkin masih kesal karena ucapannya tadi berbalik menohok dirinya sendiri. Nasi rames, kamu beli di mana? Tanya ibu dengan nada tak suka. Matanya membelalak seolah tak percaya. Astagfirullah, jangan bilang ibu tidak doyan makanan seperti ini. Padahal aku sudah mengorbankan uang belanjaan besok demi membelinya, batinku. Beli di warung dekat pasar, Bu. Capek kalau mau masak lagi, sudah siang. Lagi pula masak banyak juga percuma, nanti habis lagi. Tanpa diduga, ibu mertuaku langsung meradang. Tega ya kamu beliin ibu nasi murahan begitu? Emang dasar kamu menantu tidak ada akhlak. Ibu itu kan sudah tua, harus dijaga kesehatannya. Masa kamu belikan nasi pinggir jalan sih? Dasar menantu pelit. Kamu mau buat apa sih duit Devan? Kamu simpen-simpen buat ngirim orang tua kamu yang miskin itu? Atau mau buat senang-senang kamu sendiri? Nyesel ibu dulu ngerestuin Devan menikahi kamu. Kalau tahu begini, lebih baik ibu nikahin paksa Devan dengan Nindi.
Hardik ibu dengan wajah memerah karena marah. Kata-kata ibu mertua itu bagaikan tamparan keras. Nindi itu siapa, Bu? Tanya aku terkejut, meski rasa marah karena dianggap pelit masih mengganjal. Nindi itu anak pengusaha karet yang tergila-gila sama Devan. Kalau dia jadi adik iparku, hidup ibu dan aku pasti enak. Dia itu royal, suka beliin barang-barang mahal buat aku dan ibu. Beda sama kamu. Mbak Arlen tiba-tiba muncul dari arah belakang. Wajahnya penuh kemarahan. Iya, kamu itu cuma bikin repot saja. Ngatur-ngatur gaji Devan seolah-olah itu adalah hak kamu semua. Anak laki-laki itu harusnya berbakti pada ibunya tahu. Jangan bikin Devan jadi anak yang durhaka, serunya. Ngatur bagaimana maksud Mbak? Tanyaku dengan tenang. Mbak Arlen melipat tangan di dadanya, menyeringai sinis. Ngatur uang gaji Devan, harusnya kamu itu sadar. Anak laki-laki itu harus berbakti pada ibunya. Jangan dihalangi dong. Kalau Devan mau ngasih uang gajinya ke ibu, ngapain kamu pakai bikin perjanjian segala kalau gaji Devan harus disetorkan ke kamu? Tukas Mbak Arlen dengan ketus. Oh, jadi itu masalahnya. Belum kelar juga pembahasan soal gaji Mas Devan yang dari awal menikah memang ku minta agar diserahkan kepadaku sebagai istri sepenuhnya, batinku. Aku bahkan meminta Mas Devan menandatangani perjanjian pranikah soal keuangan keluarga. Apa yang menjadi kewajibannya sebagai suami menuruti syariat dan apa yang menjadi hakku secara syariat tertulis dalam sebuah perjanjian yang apabila dilanggar maka aku berhak meminta khulu atau talak. Selama 2 tahun menikah, komitmen Mas Devan itulah yang membuat kami bisa membangun rumah ini. Tapi sejak ibu dan Mbak Arlen tinggal di sini, segalanya telah berubah. Pertengkaran demi pertengkaran muncul. Mereka iri, aku tahu itu. Tapi apa mereka pikir kalau aku akan menyerah begitu saja? Maaf Mbak, uang gaji Mas Devan bukan untuk dihambur-hamburkan, tapi untuk membangun masa depan. Kalau Mbak pikir bisa menguasai semuanya, tunggu dulu, gumamku dalam hati, siap menghadapi serangan berikutnya. Malam itu, setelah Mas Devan pulang bekerja dan kami selesai makan malam, dia memulai pembicaraan di tempat tidur. Muti, siang tadi ibu cerita, katanya kamu cekcok ya sama Mbak Arlen, tanyanya sambil menatapku. Aku tidak langsung menjawabnya, hanya mengulurkan tangan meraih ponsel. Aku ingin melihat perkembangan novel yang sedang kutulis di aplikasi novel online. Tekadku sudah bulat. Aku ingin fokus meningkatkan pendapatan dari menulis. Setiap angka yang ditambahkan di royalti akan menjadi bukti bahwa aku mampu mandiri, tanpa bergantung pada gaji Mas Devan. Aku ingin menunjukkan pada ibu dan Mbak Arlen bahwa aku lebih dari sekedar menantu yang mereka remehkan. Meski hanya tinggal di rumah, aku adalah seorang penulis dengan penghasilan yang cukup besar dari platform digital. Suatu hari nanti, aku akan membuktikan bahwa aku bisa hidup dengan layak, bahkan tanpa sepeser pun dari gaji Mas Devan. Aku tahu tidak ada yang instan, perjalanan ini masih panjang. Tetapi selama aku gigih, tidak ada yang mustahil. Setiap tulisan yang kubuat adalah langkah kecil menuju kesuksesan. Dengan terus mengembangkan cerita yang menarik pembaca, aku yakin penghasilanku akan terus bertambah hingga mencapai target jutaan rupiah setiap bulannya. Aku ingin membungkam cemoohan ibu mertuaku dan Mbak Arlen yang selalu mempermasalahkan kemana uang gaji Mas Devan yang kuhabiskan. Mereka bahkan menuduhku diam-diam mengirim uang ke orang tuaku di kampung. Padahal, aku berusaha keras mengatur gaji Mas Devan yang sebenarnya hanya 5 juta rupiah per bulan. Jumlah yang tidak seberapa besar untuk kebutuhan saat ini. Apa mereka pikir 5 juta rupiah itu banyak? Jika tidak cermat mengelola, mana mungkin kami bisa membangun rumah KPR ini? Bahkan dengan gaji itu, kami masih harus menyisihkan uang cicilan rumah. Tapi ibu dan Mbak Arlen seolah tidak peduli. Setiap hari, mereka mempersoalkan kenapa uang itu harus diserahkan sepenuhnya padaku. Mereka tidak tahu betapa sulitnya mengatur uang yang nyaris tak cukup untuk kebutuhan rumah tangga. Sejak mereka tinggal di sini, pengeluaran rumah melonjak. Ibu selalu ingin makan makanan yang lezat, dan Mbak Arlen diam-diam suka membawa pulang makanan dari rumah ini.
Sungguh aku sering merasa kepalaku hampir pecah memikirkan bagaimana caranya membuat uang gaji Mas Devan cukup sebulan penuh. Muti, kenapa kamu diam? Tadi sempat ribut sama Mbak Arlen dan Ibu ya? Tolong sabar ya. Bagaimanapun juga, mereka itu kan ibu dan kakakku. Cobalah lebih mengalah, ujar Mas Devan dengan lembut. Suaranya penuh pengertian. Kalau bukan karena kelembutan dan kasih sayang Mas Devan, mungkin pernikahan ini sudah lama aku tinggalkan. Hidup bersama mertua dan kakak ipar yang selalu mengusik hanya akan membuatku merasa lelah. Apalagi kami belum punya anak. Jadi jika harus berpisah, tidak ada yang akan terluka selain diriku sendiri. Andai saja Ibu dan Mbak Arlen tak terlibat dalam kehidupan kami, pasti rumah tangga ini bisa kembali damai seperti dulu. Ribut? Memangnya mereka gak cerita kalau mereka yang mulai ngomongin aku? Emangnya mereka itu bilang apa, Mas? Tanyaku, mengalihkan pandangan dari ponsel. Meskipun aku malas membahas topik ini, bagiku, pembicaraan tentang Ibu dan Mbak Arlen hanya menguras energi jika tak ada solusi yang nyata. Ibu bilang kamu melarang Mbak Arlen makan di sini, bahkan menuduh dia menghabiskan lauk yang kamu masak. Itu benar. Aku mengangguk tanpa ragu. Aku tidak perlu berbohong pada Mas Devan. Aku tahu aku benar, jadi tidak ada yang harus aku tutupi. Muti, kenapa nggak biarkan saja Mbak Arlen dan anak-anaknya makan di sini? Kasian kan mereka, Mas Agung lagi kesulitan. Hitung-hitung sedekahlah ke saudara, toh itu juga dianjurkan dalam agama. Aku menatapnya dengan tajam. Mas, aku nggak pernah melarang mereka makan di sini. Tapi jangan cuma dengar satu sisi cerita, Mas. Giliran makanannya habis, aku dituduh ibu malas masak, cuma main HP sepanjang hari. Aku ini manusia, Mas. Aku punya perasaan. Apa aku pernah protes soal uang? Baju baru saja aku cuma beli setahun sekali biar hemat. Ini semua demi rumah yang kita bangun, Mas. Tapi malah aku yang disalahkan. Nada suaraku meninggi. Meski aku tahu itu percuma. Mas Devan selalu menuruti ibunya. Harusnya mereka itu bersyukur kalau aku bisa mengatur uang dengan baik, Mas. Bukannya malah menghinaku seolah aku hanya menumpang hidup. Aku tahu Mas Devan hanya ingin menjaga kedamaian. Tetapi dia harus tahu kalau aku tidak seburuk yang dikatakan oleh ibu dan kakaknya. Aku hanya ingin dihargai, bukan diperlakukan seperti beban. Pagi itu, seusai sholat subuh, aku langsung melangkah ke dapur seperti biasanya. Memulai rutinitas menyiapkan sarapan. Mas Devan selalu menyempatkan diri untuk sarapan sebelum berangkat bekerja. Jadi aku tak mau terlambat menyiapkannya. Kulkas aku buka. Mengambil potongan ayam yang semalam sudah kubersihkan. Ayam itu akan kumasak menjadi hidangan favorit suamiku. 3 potong sudah cukup. Aku rebus ayam itu bersama bumbu yang sudah halus. Setelah airnya mengering, rencananya akan kugoreng dengan bumbu agar rasanya lebih gurih. Aku sengaja memasak secukupnya. Aku tidak mau repot-repot masak banyak jika akhirnya hanya ludes dimakan oleh Mbak Arlen dan anak-anaknya. Apalagi bukannya berterima kasih, mereka justru sering menuduhku pemalas. Dia bilang aku malas masak, padahal akulah yang membersihkan rumah ini setiap hari. Sementara rumahnya sendiri berantakan. Sampah bertebaran di mana-mana. Bajunya jarang rapi, lebih sering menghabiskan waktu untuk bergosip. Ironisnya, di tengah kekurangannya, dia justru sibuk menyebarkan gosip buruk tentangku. Aku sudah muak mendengar ocehannya. Katanya aku hanya beruntung menikahi Mas Devan, sementara suamiku apes mendapatkan istri seperti aku. Sakit rasanya, ingin membalas, tapi aku selalu menahan diri. Tiba-tiba suara ibu mertuaku menyentakkanku dari lamunanku. Muti, kamu masak apa? Kok sedikit banget sih? Nanti Marsha sama Billy makan apa? Masa cuma ngeliatin aja? Aku menarik nafas panjang, lalu menjawab dengan santai. Marsha dan Billy kan punya orang tua, Bu. Punya rumah sendiri kan? Kenapa setiap kali makan harus kesini? Itu kan bukan tanggung jawab aku, Bu. Jawabanku membuat ibu mertuaku naik pitam. Muti, kalau ngomong sama orang tua itu jangan kurang ajar ya. Marsha dan Billy itu cucuku. Wajarlah kalau mereka makan di sini. Kalau habis ya tinggal masak lagi. Dasar kamu pemalas.
Aku tersenyum tipis, menahan amarah. Bu, saya masak setiap pagi setelah sholat subuh. Mbak Arlen itu masak nggak Bu buat Mas Agung? Kalau iya, kenapa anak-anaknya harus sarapan di sini? Saya nggak masalah, asalkan Mbak Arlen menghargai. Tapi yang ada malah saya yang dihina ke tetangga. Lah, kalau yang dibilang Mbak Arlen itu benar, kenapa kamu harus marah? Balasnya dengan sinis. Kamu itu beruntung ya jadi istri Devan. Hidup sudah enak, tinggal ngabisin uang saja. Aku tertawa kecil. Bu, Mas Devan itu gajinya cuma 5 juta rupiah, Bu. 1 juta buat kredit, 500.000 buat listrik, 500.000 buat transport, 500.000 buat ibu. Sisanya tinggal 2,5 juta buat makan sebulan, Bu. Jadi jangan dikira kalau saya itu hidup dengan foya-foya. 2,5 juta sedikit, dasar kamu gak bersyukur, cecar ibu mertuaku. Kalau kamu merasa gak sanggup, biar ibu saja yang megang uang Devan. Aku menatapnya dengan tajam. Baik Bu, kalau memang soal gaji Mas Devan yang menjadi masalah, mulai bulan depan ibu saja yang mengelola. Tapi kalau gak cukup, jangan salahkan aku Bu. Setelah berkata begitu, aku berbalik hendak meninggalkan dapur. Namun suara Mas Devan tiba-tiba terdengar dari ruang tengah. Ada apa sih ini? Kenapa ribut-ribut? Tanyanya dengan wajah bingung. Matanya bergantian menatapku dan ibu. Istri kamu itu Devan, dia selalu nyolot kalau ibu kasih tahu, ujar ibu dengan nada tinggi. Cuma ditanya soal sarapan buat Marsha dan Billy, jawabannya bukan tugas dia. Begini nih, kalau perempuan kampung, gak tahu sopan santun, ibu sudah muak punya menantu kayak dia. Gak hamil-hamil lagi. Jangan-jangan dia mandul. Sudah Devan, ceraikan saja dia. Menikah saja sama Nindi. Biar hidup kamu itu lebih nyaman. Gak perlu kerja keras, duit ngalir dari mertuanya. Ucapan ibu membuat hatiku seperti tertusuk. Tapi aku hanya bisa terdiam, menunggu reaksi Mas Devan. Bu, jangan ngomong seperti itu, ujar Mas Devan dengan nada tegas namun tetap lembut. Devan sudah memilih Muti sebagai istri Devan, Bu. Jadi tolong hargai itu. Jangan sebut-sebut Nindi lagi. Soal anak, mungkin belum waktunya Allah kasih, Bu. Kita nggak tahu rencananya. Mas Devan selalu berusaha jadi penengah, meredakan kemarahan ibunya. Hanya karena sikapnya itulah yang membuatku masih bertahan di rumah ini. Kalau tidak, mungkin aku sudah lama pergi, meninggalkan semua sindiran dan ejekan yang ibu serta Mbak Arlen lontarkan setiap harinya. Rasanya ingin menyerah, tetapi aku tetap bertahan demi cintaku pada suamiku. Aku menarik nafas panjang sebelum berkata, "Sudahlah Mas, aku tahu apa yang membuat ibu marah. Masalah gaji yang Mas Devan berikan ke aku kan? Mulai bulan depan, kasih saja semuanya ke ibu, biar ibu gak terus-terusan menyalahkan aku. Aku sudah capek Mas, dituduh ngabisin uang kamu. Lebih baik aku cari uang sendiri, daripada makan hati setiap harinya." Setelah itu, aku melangkah ke meja, meletakkan ayam yang sudah matang, lalu berbalik meninggalkan dapur. Dalam hati aku sudah memutuskan, aku akan meminta Mas Devan menyerahkan semua gajinya ke ibu mulai bulan depan. Aku akan fokus menulis dan mendapatkan penghasilan sendiri. Aku ingin membuktikan pada ibu dan Mbak Arlen, kalau aku bisa hidup tanpa menggantungkan diri pada gaji suamiku. Aku tak sabar menunjukkan bahwa aku bisa mandiri, tanpa bantuan siapapun. Setelah Mas Devan berangkat bekerja, aku masuk ke dalam kamar untuk beristirahat sejenak. Mataku tertuju pada angka-angka yang terpampang di layar ponsel. Jumlah royalti yang akan cair dalam beberapa hari ini. Angka yang jauh melebihi gaji Mas Devan, bahkan hampir 4 kali lipat daripada penghasilan setiap bulannya. Senyum kecil terukir di bibirku. Tunggu saja Bu, saatnya menantu miskin ini akan menunjukkan dirinya. Apakah ibu masih akan merendahkanku jika aku bisa menghasilkan lebih banyak uang daripada Mas Devan? Aku ingin melihat apakah ibu dan Mbak Arlen masih berani menghinaku jika aku mampu membeli apa saja yang aku inginkan, tanpa sepeser pun mengandalkan uang dari suamiku. Hari ini tepat tanggal 1, waktu di mana Mas Devan menerima gaji. Muti, kamu yakin nih, gaji bulan ini biar ibu saja yang mengelola? Aku khawatir, mengingat sekarang harga-harga kan sudah naik. Takutnya nanti malah repot.
ucap Mas Devan setibanya di rumah. Raut wajahnya penuh kekhawatiran. Biasanya, amplop berisi gajinya berikut struk diberikan kepadaku untuk mengatur keperluan rumah selama sebulan. Namun karena ibu terus mengeluh bahwa Mas Devan menyerahkan semua penghasilannya padaku, aku memutuskan untuk meminta Mas Devan menyerahkan gaji bulan ini kepada ibu. Biar saja ibu dibantu oleh Mbak Arlen yang mengurus keperluan rumah tangga. Aku juga ingin beristirahat dari lelahnya mengelola pengeluaran yang entah bagaimana selalu terasa kurang. Jujur saja, aku penasaran seberapa lama uang itu bisa bertahan di tangan ibu mertuaku yang gemar membeli barang-barang tak penting. Selama ini, uang 500.000 rupiah yang kuberikan setiap bulannya selalu habis dalam waktu seminggu, meskipun kebutuhan pokok sudah terpenuhi. Berikan saja, Mas, kataku dengan tegas. Aku sudah capek terus disalahkan, dituduh menghabiskan uangmu sendiri. Seolah-olah aku senang-senang sendirian. Biar saja ibu puas mengatur semuanya. Mas Devan menghela nafas panjang. Tapi Mut, ibu kan sudah tua. Aku takut nanti uangnya akan habis sebelum waktunya. Mau cari tambahan di mana kalau belum akhir bulan sudah kosong? Wajahnya terlihat khawatir dan ada suaranya memohon. Tolong Mut, jangan biarkan ibu repot mengurus semua ini sendirian. Kamu saja yang mengatur ya. Aku menatapnya, lalu menggelengkan kepala dengan berat hati. Enggak, Mas. Biar saja ibu merasakannya sendiri. Biar beliau tahu susahnya mengatur keuangan rumah tangga. Mungkin dengan begitu, ibu akan lebih menghargai aku. Meski di dalam hati aku sendiri merasakan kekhawatiran. Aku tetap bertahan pada keputusanku. Selama ini, aku sudah berusaha sehemat mungkin. Namun ibu tetap menganggap semua jerih payahku itu sia-sia. Jika itu yang ibu inginkan, maka aku rela mundur. Sekarang aku bisa lebih fokus pada pekerjaanku sendiri, tanpa harus pusing memikirkan kebutuhan rumah tangga. Pendapatan yang kudapatkan dari hasil menulis cukup besar untuk memenuhi kebutuhanku sendiri. Dan kali ini, ibu serta Mbak Arlen tidak akan bisa mencampuri urusan pribadiku lagi. Malam itu, seperti biasanya, Mbak Arlen sudah datang lebih dulu ke rumahku, membawa kedua anaknya. Sepertinya dia tahu persis kapan gaji Mas Devan akan datang kali ini. Nampaknya dia sudah siap untuk mendapatkan bagian dari gaji itu. Namun ada yang berbeda malam ini. Ketika Mas Devan menyerahkan seluruh gajinya kepada ibu, aku menyaksikan wajah ibu dan Mbak Arlen yang nampak begitu bahagia. Aku bisa merasakan lirikan mata mereka yang seolah ingin menertawakan aku. Mungkin karena mereka menganggap aku telah kalah dalam permainan ini. Mereka menerima amplop gaji dengan senyum lebar, seolah sudah menang. Ibu bahkan terus menggenggam amplop itu, menimbangnya dengan senyuman puas yang tak bisa disembunyikan. Aku tahu, mereka sangat senang karena akhirnya berhasil menguasai uang gajian Mas Devan. Aku hanya tersenyum tipis, meski hatiku terasa berat. Bagiku, apa yang mereka anggap sebagai kemenangan itu hanyalah sebuah kebodohan. 5 juta rupiah yang mereka terima sepertinya begitu besar bagi mereka. Padahal itu sudah sangat kecil bagiku. Aku yang kini bisa memperoleh jumlah itu hanya dalam waktu setengah bulan berkat pekerjaanku sendiri. Tanpa banyak bicara, aku pergi menuju kamar. Perasaan lega mulai menyelimuti diriku. Beban yang selama ini kutanggung akhirnya terlepas. Karena mulai malam ini, ibu dan Mbak Arlen tidak akan punya alasan lagi untuk mencari masalah denganku. Keinginan mereka untuk menguasai gaji Mas Devan telah terwujud. Aku tersenyum senang, dan mulai hari ini, aku akan mengatur hidupku dengan penghasilanku sendiri. Aku tidak yakin ibu mertuaku yang licik itu akan memenuhi kebutuhanku dengan penghasilan yang kini mereka kelola. Dengan hati yang lebih tenang, aku membuka lemari dan mengambil kartu ATM serta buku tabungan yang aku simpan di bawah tumpukan baju. Perlahan, aku membuka buku tabungan dan melihat hasil cetakan saldo yang baru beberapa hari lalu. Senyum puas muncul di wajahku saat melihat angka-angka yang tercetak di sana. Alhamdulillah, meskipun ibu dan Mbak Arlen selalu meremehkan pekerjaanku, yang mereka anggap hanya bermain HP, akhirnya royalti yang aku dapatkan memenuhi rekeningku juga. Aku membuka aplikasi tempat aku menulis dan memeriksa pencapaian royalti bulan ini. Lagi-lagi aku tersenyum melihat deretan angka yang menunjukkan hasil luar biasa.
Dalam waktu dekat, royalti yang lebih besar lagi akan segera masuk ke rekeningku. Aku berencana menggunakannya untuk memenuhi kebutuhanku sendiri, setelah tidak lagi mengelola gaji Mas Devan. Selain itu, aku juga ingin membeli perhiasan sebagai bentuk penghargaan untuk diriku sendiri. Dan tentunya, itu bisa menjadi tabungan untuk masa depan. Pelan-pelan aku akan membuktikan pada orang-orang yang meremehkanku dan menghinaku bahwa aku bukanlah anak kampung yang tidak punya apa-apa. Aku bisa mandiri dan memiliki segalanya tanpa bergantung pada siapapun, termasuk dengan suamiku. Keesokan paginya, seperti biasa, aku mengantar Mas Devan ke depan rumah sebelum dia berangkat bekerja. "Aku pergi dulu ya sayang, hati-hati kamu di rumah," kata Mas Devan sambil menaiki motornya. Aku hanya memberikan senyuman tipis, mengiringi kepergian suamiku dengan perasaan yang sulit kuterjemahkan. Setelah Mas Devan pergi, aku masuk kembali ke dalam rumah. Rencanaku awalnya ingin membereskan sisa makanan yang tertinggal di sarapan Mas Devan tadi. Namun langkahku terhenti oleh suara gaduh dari ruang depan. Kulihat ibu dan Mbak Arlen dan anak-anaknya sedang mengelilingi meja makan yang dipenuhi dengan berbagai hidangan. Aku bingung, karena tadi pagi sama sekali tidak ada persiapan makan apapun. Tiba-tiba saja makanan itu ada di sana. Entah siapa yang menyiapkannya. Padahal tadi Mas Devan terpaksa membeli nasi uduk Rp10.000 karena tidak ada apapun yang dihidangkan di atas meja. "Enak banget ya Bu, tinggal pesan GoFood gini, semuanya enak, beda banget sama biasanya. Makan selalu gak pernah enak karena duitnya selalu dipegang oleh Muti," komentar Mbak Arlen sambil lahap menikmati hidangan. Mendengar ucapan Mbak Arlen, ibu mengangguk setuju. "Iya, kalau dari dulu kita paksain Devan ngasih gajinya ke kita daripada buat menyenangkan anak orang," ujarnya dengan tawa lebar. "Iya Bu, setelah makan, sisa makanannya disimpan saja di lemari, biar Muti gak bisa makan, biar dia kelaparan, biar gak bisa lagi melawan ibu mertua dan iparnya. Kan enak Bu," Mbak Arlen berkata dengan cekikikan. "Iya, supaya kapok." Kalau dia ngadu ke Devan gimana?" tanya ibu, seolah khawatir. "Tenang saja Bu, kita buat Devan lebih percaya sama kita daripada sama istrinya. Kita foto makanan ini dan kirim ke Devan sebagai bukti kalau di rumah selalu ada makanan. Kalau si Muti ngadu gak dikasih makan, suruh dia kirim buktinya. Gampang kan Bu?" jawab Mbak Arlen dengan enteng. "Pinter banget sih kamu. Kita bikin dia kelaparan dulu biar gak betah di sini. Biar dia yang minta cerai ke Devan. Dan kita bisa hidup bebas di rumah ini. Dan kita bisa nikahi Devan sama Nindi kan Bu? Ngomong-ngomong, kemarin aku ketemu dia loh di pasar. Kayaknya dia masih berharap jadi istrinya Devan. Ini kesempatan bagus kan Bu? Kalau Nindi jadi menantu di sini, hidup kita akan enak Bu, karena dia kan orang kaya," tambah Mbak Arlen sambil menyebut nama perempuan yang akhir-akhir ini mengganggu pikiranku. "Betul, Nindi itu kan orang kaya, baik hati pula. Kita nikahkan saja dia sama Devan. Daripada kayak gini, apa sih yang dicari Devan dari Muti itu? Sudah miskin, gak punya anak lagi," keluh ibu dengan nada kesal. "Iya Bu, jangan-jangan dia itu mandul Bu. Gimana kalau ibu pura-pura pengen cepat punya cucu dari Muti? Kasih waktu beberapa bulan. Kalau dia gak hamil, ya terpaksa harus mau cerai. Gimana Bu?" Mbak Arlen mengusulkan. Ibu terlihat berpikir sejenak mendengar usulan itu. "Tapi kayaknya Devan masih cinta berat sih sama Muti. Makanya ibu ragu kalau dia mau cerai. Aku sudah sering meminta itu, tapi Devan selalu menolak. Apa jangan-jangan dia udah dipelet ya sama Muti? Kalau iya, bahaya ini." Suara ibu penuh kekhawatiran. "Bisa jadi Bu," jawab Mbak Arlen, seakan membenarkan dugaan konyol itu. Aku hanya bisa menggelengkan kepala, geram mendengar percakapan mereka. Begitu buruknya akhlak ibu dan Mbak Arlen, penuh dengan pikiran buruk dan kebencian terhadap orang lain. Andai aku tahu sifat asli mereka sejak awal, mungkin aku akan menolak menjadi menantu di rumah ini. Aku juga merasa heran melihat perubahan pola makan mereka sejak gaji Mas Devan dikelola oleh ibu dan Mbak Arlen.
Dulu mereka tidak pernah makan seenak ini, tapi kini mereka bisa menikmati hidangan lezat. Semua ini terjadi setelah mereka merasa punya kendali atas penghasilan Mas Devan. Jika terus-menerus seperti ini, aku yakin tidak lama lagi uang gaji Mas Devan akan habis begitu saja. Tapi itu bukan urusanku lagi. Biarkan mereka yang mengurus semuanya. Toh mereka yang memilih mengelola keuangan rumah ini, bukan aku. Aku berbalik menuju kamar, merasa malas berurusan lebih lanjut dengan mereka. Aku lebih memilih untuk tidak terusik oleh kebodohan mereka. Nanti setelah mereka pergi, barulah aku akan membereskan sisa sarapan tadi. Sementara itu, aku berniat pergi ke pasar untuk mengambil uang dari tabunganku yang aku dapatkan dari royalti penulis. Inilah saatnya untuk memanjakan diriku. Setelah lama hidup hemat dan menabung hanya untuk dinikmati oleh orang lain, sekarang saatnya menikmati hasil kerjaku sendiri, karena aku berhak untuk itu. Setelah menarik semua uang royalti dari hasil menulis di ATM, aku langsung menuju restoran seafood yang terkenal di kota ini. Tempat itu memang agak mahal, namun karena rasanya yang luar biasa, banyak orang yang rela menyisihkan uang untuk makan di sana. Dulu sebelum menikah, aku dan Mas Devan sering makan di tempat seperti ini. Waktu itu kami belum ada beban keluarga, jadi menikmati hidup lebih leluasa. Namun setelah menikah, aku mulai enggan untuk diajak makan di sini oleh Mas Devan. Aku pikir daripada menghabiskan uang untuk sekedar foya-foya, lebih baik disimpan untuk keperluan yang lebih penting. Mas Devan juga setuju dengan cara hidup hemat yang aku pilih, karena kami memiliki cita-cita yang lebih besar. Sayangnya kehadiran ibu mertuaku dan Mbak Arlen mengubah segalanya. Kadang aku ragu, apakah pernikahan kami akan bertahan dengan sikap mereka yang selalu memusuhiku. Saat aku duduk di meja dan memandang hidangan yang disajikan, aku merasa sedikit terhibur. Ikan bakar, cumi goreng, dan udang crispy yang nampaknya menggoda. Sebelum menyentuh makanan, aku menyempatkan diri untuk berfoto selfie. Gaya secantik mungkin, dengan latar belakang menu mahal itu. Aku mengunggahnya di status WhatsApp, yang hanya bisa dilihat oleh ibu dan Mbak Arlen. Aku penasaran, bagaimana reaksi mereka jika melihat apa yang aku makan hari ini. Mungkin mereka akan iri, atau malah semakin membenciku. Tapi entahlah, aku hanya ingin tahu. Tak lama setelah itu, ponsel yang tergeletak di atas meja mulai bergetar. Aku menghentikan suapan makananku, lalu membuka layar ponsel untuk melihat notifikasi yang muncul. Ternyata ada pesan baru yang masuk lewat aplikasi WhatsAppku. Sepertinya Mbak Arlen baru saja mengirim pesan, karena aku sudah mengatur aplikasi WhatsApp agar pesan yang sudah dibaca tetap terlihat seperti belum terbaca. Aku bisa membuka pesan itu tanpa Mbak Arlen tahu kalau aku sudah membacanya. Aku memang sengaja melakukannya, karena malas membalas pesan dari kakak iparku yang selalu julid itu. "Muti, kamu lagi di mana?" pesan Mbak Arlen dengan tanda tanya yang panjang di belakangnya. Aku hanya bisa tersenyum kecil dan melanjutkan makan, tidak peduli dengan pesan itu. "Muti, kamu ini lagi makan di restoran ya? Pakai duit tabungan Devan ya kan? Hati-hati kamu, kalau kamu habiskan duit tabungan adikku. Pokoknya aku nggak mau tahu. Nanti pulang kamu serahkan buku tabungan dan ATM Devan ke Mbak," lanjut Mbak Arlen, dengan tanda tanya seru dan emotikon marah di ujungnya. Membaca pesan itu, aku hampir tertawa terbahak-bahak. Mbak Arlen, dunia ini tidak sesempit yang kamu kira. Rezeki datang dari berbagai arah, bukan hanya dari pekerjaan Mas Devan. Aku memilih untuk mengabaikan pesan Mbak Arlen, menyelesaikan makananku, lalu membayar dan keluar dari restoran itu. Setelah puas makan di restoran itu, aku melajukan motorku menuju sebuah pusat perbelanjaan. Dulu sebelum menikah, hampir setiap akhir pekan aku pasti menyempatkan diri untuk menghabiskan waktu di mall ini. Meskipun gajiku sebagai karyawan swasta hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, itu sudah lebih dari cukup untuk sekedar membeli baju atau sandal baru. Namun setelah menikah dan memutuskan untuk fokus pada keluarga, aku akhirnya memilih untuk berhenti bekerja dan menjadi ibu rumah tangga. Sayangnya kebahagiaan yang kami bangun berlandaskan kejujuran dan saling pengertian kini diuji oleh kehadiran ibu mertuaku dan kakak iparku yang jelas-jelas tidak menyukaiku. Dengan langkah santai,
Aku memasuki mall dan menyusuri rak-rak pakaian yang tertata rapi. Sesekali aku mengambil video dan mengunggahnya ke status WhatsAppku. Aku memilih beberapa pakaian yang sudah lama menjadi incaranku, tetapi selalu terhalang niat untuk membeli karena merasa tidak enak menghabiskan uang suamiku. Namun sejak menerima royalti dari hasil menulis, aku merasa tak perlu lagi membatasi diriku untuk hal-hal seperti ini. Aku masih muda, belum memiliki anak, dan sepertinya tidak ada salahnya sesekali memanjakan diriku dengan membeli barang-barang yang aku sukai. Apalagi setelah konflik dengan ibu mertuaku dan Mbak Arlen. Aku merasa ingin membalas perlakuan mereka dengan cara yang lebih halus, namun tetap dapat membuat mereka merasa cemas. Setelah puas memilih, aku memutuskan untuk membeli 2 set pakaian yang sudah lama aku inginkan. Ditambah lagi sepasang sandal cantik yang langsung terasa pas ketika aku coba. Setelah membayar di kasir, aku segera keluar dari mall. Sebelum pergi aku sempat memotret barang-barang yang baru saja aku beli, lengkap dengan harga yang tertera pada labelnya. Walaupun terasa berlebihan, aku lakukan itu semua demi mendapatkan reaksi dari ibu mertuaku dan Mbak Arlen. Aku tidak merasa bersalah. Seandainya Mbak Arlen dan ibu tidak duluan mencari masalah denganku, tentu saja aku tidak akan melakukan hal-hal seperti ini. Mungkin ini salah, tetapi menurutku, membiarkan diriku dizolimi tanpa ada perlawanan hanya akan menyiksa hati sendiri. Setelah keluar dari mall, aku menuju ke gerai makanan cepat saji. Aku ingin membeli makanan yang bisa bertahan hingga sore. Pilihanku jatuh pada ayam goreng dan nasi putih yang pastinya akan bertahan beberapa jam ke depan. Aku juga membeli beberapa cemilan yang akhir-akhir ini selalu menemani aku tenggelam dalam khayalan menulis cerita. Daripada harus mengemis pada ibu dan Mbak Arlen yang tidak pernah peduli, lebih baik aku mengeluarkan uangku sendiri untuk membelinya. Pukul 5 sore, aku baru saja tiba di rumah. Begitu aku masuk, suara keras langsung menyambutku. "Muti, sini kamu!" Ibu mertuaku memanggil dengan nada marah begitu aku melangkah masuk ke dalam rumah. Aku melihat ibu mertuaku dan Mbak Arlen sudah duduk di sofa tamu. Sepertinya mereka sudah menunggu dan siap menyambutku dengan serangan begitu aku kembali. Wajah mereka dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian. Dengan langkah tenang, aku melangkah masuk, membawa kantong belanjaan dan bungkusan makanan siap saji. Aku sengaja melakukan itu untuk memicu rasa cemburu mereka, kalau mereka terus mencari masalah denganku. Kenapa aku harus mundur? Aku lebih memilih melawan ketimbang mengalah. "Muti, kamu itu dari mana saja? Makan duit anakku ya?" Ibu bangkit dan berdiri dengan tangan terlipat di pinggang. Matanya tajam memandangi kantong belanjaan dan bungkusan makanan di tanganku. Aku hanya tersenyum kecil mendengar pertanyaan ibu. Betapa sempitnya pandangannya. Dia benar-benar berpikir bahwa hanya Mas Devan yang bisa mencari uang di rumah ini. Seolah-olah dia tidak tahu bahwa di luar Mas Devan masih ada sumber rezeki yang lain. Lucu sekali. "Jawab, kok diam saja? Dasar maling, pura-pura bilang suruh Devan kasih gajinya buat ibu. Padahal kamu sudah duluan mengambil hasilnya. Ngaku saja kamu, jangan ngeles." Ibu melanjutkan, mencoba merebut kantong belanjaan dari tanganku, tapi aku dengan sigap menepis tangannya. Aku hampir tidak bisa menahan tawa mendengar perkataan itu. Rasanya ingin aku ambil kalkulator dan suruh beliau hitung gaji Mas Devan untuk melihat apakah itu cukup menutupi semua kebutuhan rumah. Apalagi dengan banyaknya orang yang tinggal di sini dan makan gratis. "Maaf ya Bu, 5 juta rupiah itu bisa apa sih Bu? Bayar cicilan rumah, listrik, ngasih ibu pegangan, bensin Mas Devan, belanjaan harian. Apa masih ada yang bisa ditabung?" Aku menatapnya dengan pandangan sinis. Dulu sebelum ibu dan Mbak Arlen pindah ke sini, aku bisa sedikit-sedikit nabung karena pengeluarannya belum sebanyak ini. Tapi sekarang, apalagi yang bisa aku tabung, Bu? Yang ada malah bersyukur kalau nggak kekurangan. Sekarang ibu yang pegang uangnya. Jadi kalau ibu penasaran, hitung saja sisa uang sampai akhir bulan nanti masih ada atau enggak. Aku menatap ibu dengan tajam. "Oh iya Bu, buku tabungan dan ATM ada di tangan Mas Devan. Aku nggak pernah berusaha mengurus uangnya Mas Devan, karena aku bukan orang yang picik yang hanya menginginkan uang orang lain. Kalau aku mau,
Bisa saja aku habiskan uang itu. Tapi aku tahu itu hasil kerja Mas Devan. Aku punya hak. Tapi aku memilih untuk tidak melakukannya. Jadi berhenti menuduhku yang tidak-tidak, Bu. Karena aku gak akan tinggal diam. Jangan pernah bermimpi bisa mempengaruhi hidupku. Karena itu tidak akan terjadi. Satu hal lagi. Kalau aku ingin pergi dari hidup Mas Devan, aku akan pergi sendiri. Bukan karena paksaan atau manipulasi dari ibu. Aku melontarkan kata-kata itu dengan tatapan tajam, lalu tanpa memberi kesempatan ibu dan Mbak Arlen untuk membalas. Aku langsung pergi menuju kamar dan langsung menutup pintu dengan keras. Setelah waktu maghrib berlalu, ibu dan Mbak Arlen sudah berada di depan pintu saat Mas Devan baru saja pulang bekerja. Mereka segera melapor tentang apa yang terjadi selama Mas Devan tidak ada di rumah. Sementara itu, aku memilih untuk tetap berada di kamar. Enggan keluar dan bertemu dengan mereka. Sejak siang tadi, ibu dan Mbak Arlen memang belum juga pulang. Begitu juga dengan Marsha dan Billy, yang asik menonton televisi tanpa peduli keadaan rumah yang berantakan. Seluruh rumah seperti kapal pecah. Tak ada satu orang pun yang peduli untuk membersihkan sampah-sampah atau sisa makanan yang berserakan. Ibu dan Mbak Arlen hanya sibuk memesan makanan dan berpesta, seolah tidak memikirkan apa yang akan terjadi besok. Sebenarnya, aku khawatir mereka akan kehabisan uang sebelum akhir bulan. Aku kasihan kepada Mas Devan, karena dia harus mencari tambahan uang jika gaji yang ia berikan kepada ibu dan Mbak Arlen habis. Namun ibu dan Mbak Arlen justru nampak santai dan tidak khawatir sama sekali. Aneh sekali rasanya. Devan, coba lihat istri kamu ini. Asik makan di restoran dan beli baju serta sepatu mahal. Tapi bilangnya gaji kamu gak pernah cukup. Ini yang bikin ibu gak suka sama dia. Suami capek-capek kerja, dia malah enak-enakan buang uang untuk hal-hal yang tidak penting. Cepat sana, sita uangnya sebelum habis. Ibu mertuaku melapor kepada Mas Devan dengan suara keras, seperti mengacu pada status WA yang aku unggah siang tadi. Namun aku tahu usaha ibu akan sia-sia. Mas Devan sudah cukup lama mengenalku dan pasti tahu karakter serta prinsipku. Duit siapa, Bu? Bukannya gaji Devan sudah diserahkan ke ibu semua? Tanya Mas Devan dengan bingung. Iya, tapi nggak semuanya. Buktinya dia masih bisa foya-foya. Dari mana lagi kalau bukan dari sisa gajimu? Kamu ini gimana sih? Jadi suami kok lembek banget? Kelakuan buruk istrimu sendiri nggak pernah ditegur, nggak pernah dilarang. Makanya dia jadi begini. Pokoknya ibu nggak mau tahu. Cepat kamu ambil semua uang yang dia pegang. Serahin semuanya ke ibu. Perintah ibu dengan nada menggebu. Mas Devan jelas bingung. Selama ini, aku selalu membuat laporan keuangan dengan rinci tentang pengeluaran rumah tangga setiap bulannya, termasuk tabungan yang disisihkan. Semuanya sudah jelas, tidak ada yang disembunyikan. Bahkan di saat ibu dan Mbak Arlen tinggal di sini dan ikut ngontrak dekat rumah. Bu, tabungan kami dari beberapa bulan sebelum ibu dan Mbak Arlen pindah ke sini sudah diserahkan ke Devan. Muti nggak mau lagi menyimpan uang itu, Bu. Jadi nggak ada yang perlu ibu khawatirkan, jawab Mas Devan dengan sabar. Kadang aku berpikir, bagaimana bisa Mas Devan yang lembut dan sabar ini memiliki ibu dan kakak yang begitu keras dan mengintimidasi. Apakah dia benar-benar anak kandung mereka? Ah, sudahlah. Aku menepis pikiran aneh itu karena semakin kesal. Oh iya, bisa saja dia serahkan buku tabungan dan ATM setelah dia habiskan semuanya. Kamu ini terlalu lugu. Makanya selalu dibodohi oleh istrimu. Ibu gak bisa dibohongi. Ibu lebih pintar dari dia, celetuk ibu dengan nada menyindir. Benar itu. Paling-paling ATM itu sudah kosong duluan, baru diserahkan ke kamu. Muti itu kan pasti nyelip-nyelipin uang kamu. Mbak Arlen ikut menyela. Mas Devan menghela nafas panjang mendengar tuduhan mereka. Bu, Mbak, Devan sudah cek di M-Banking. Gak ada yang berkurang kok. Kalau Muti punya uang, mungkin itu pemberian dari orang tuanya atau dia jualan online atau apalah itu. Sudah ya, gak usah dibahas lagi. Devan sudah capek. Mau ke kamar dulu. Mas Devan mengakhiri percakapan dan langsung berjalan menuju kamar. Dasar Devan itu bodoh. Mau aja dikibulin sama istrinya. Mana gak ada hormatnya lagi.
Suami pulang bukannya disambut, malah ngebo di dalam kamar. Terdengar celetukan Mbak Arlen. Tapi aku biarkan saja, karena nanti akan ada pembalasan yang sudah kusiapkan untuknya.